Tribuners dan sahabat warta kotalife.com, dapat saya informasikan langsung dari kota Depok, Jawa Barat. Keberadaan SPPG tidak hanya memberikan manfaat bagi penerima makan bergizi gratis atau MBG, di mana SPPG ini juga memberikan dampak bagi masyarakat sekitar. Misalnya SPPG Lewinanggung 3 yang ada di Kecamatan Tapos, Kota Depok, di mana SPPG Lewinanggung 3 ini menggerakkan roda perekonomian terutama bagi UMKM sekitar. Menurut keterangan dari Kepala SPPG Lewinanggung 3 sendiri, bahwasanya bahan baku yang digunakan untuk memproduksi MBG berasal dari warga sekitar. Misalnya jika SPPG ingin membeli telur atau sayur-sayuran, maka pihak SPPG akan berdiskusi atau berkoordinasi dengan pengurus lingkungan sekitar. Dengan demikian, maka terjadi perputaran ekonomi di lingkungan di sekitar SPPG tersebut. Bahkan di SPPG Lewinanggung 3 ini juga memperkerjakan setidaknya ada 47 relawan, di mana para relawan tersebut memang diambil dari masyarakat sekitar. Para relawan yang bekerja di SPPG terbagi menjadi beberapa divisi. Misalnya ada relawan yang memang bertugas di dapur untuk menyajikan makanan atau juru masak. Meski demikian, juru masak yang ada di SPPG Lewinanggung 3 ini memang sudah mengikuti pelatihan, bahkan nantinya juga akan mengikuti sertifikasi. Selain itu juga ada pula relawan yang bertugas untuk distribusi makanan ke sekolah-sekolah yang menerima manfaat SPPG dan lain sebagainya. Dengan demikian, memang keberadaan SPPG Lewinanggung 3 ini sangat memberikan dampak positif bagi masyarakat di lingkungannya. Demikian yang bisa saya sampaikan langsung dari Kota Depok, Jawa Barat. Keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, Lewinanggung 3 Depok, Jawa Barat membawa keberkahan bagi warga sekitar. Pasalnya, SPPG yang terletak di wilayah Kecamatan Tapos ini dapat mempekerjakan puluhan relawan yang berasal dari warga sekitar. Tak hanya itu, SPPG Lewinanggung 3 Depok juga membeli bahan baku untuk makan bergizi gratis, MBG, dari usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM, warga. Alhasil, selain memperbaiki gizi penerima manfaat, SPPG ini juga menggerakkan roda perekonomian. Kepala SPPG Lewinanggung 3 Depok, Jovan Raherwin menjelaskan, pihaknya berkoordinasi dengan pengurus lingkungan setempat untuk penyediaan bahan baku. Dari informasi pengurus lingkungan, SPPG Lewinanggung 3 Depok akan mengetahui lokasi penjualan bahan-bahan baku pembuatan MBG. Tak hanya itu, SPPG Lewinanggung 3 Depok juga mempekerjakan setidaknya 47 relawan yang berasal dari warga sekitar dengan tugas berbeda-beda. Kata Jovan kepada Warta Kota, Kamis, 11 Desember 2025. Di sini Pak, kalau ini ruang apa? Untuk ini sendiri ruang pemorsian. Kalau dari segi pemorsian untuk menjaga mungkin kualitas kehigienisannya bagaimana Pak? Untuk menjaga kualitasnya ya, menjaga kualitasnya dengan cara ya setelah matang tuh makanan langsung di ini Pak, didinginkan dulu kan, karena memang makanan tuh nggak boleh langsung dihidangkan waktu panas. Jadi didinginkan terlebih dahulu sambil dilihat bagaimana
suhu dari makanan itu, baru nanti kalau sudah pas tuh dicek sama ahli gizi saya, lalu diporsiin gitu Pak, seperti itu. Izin Pak Johan untuk SPPG Luwi Nanggung 3 sendiri, kalau dari proses cara kerja untuk menyajikan MBG itu bisa diceritakan Pak Johan, prosesnya seperti apa sih? Untuk prosesnya ya, jadi untuk bahan baku sendiri datang memang dari ini Pak, dari lingkungan sekitar ya, seperti sayur ataupun daging-dagingan itu dari wilayah sekitar. Jadi nanti bahan baku datang, kita belum masukkan ke ini dulu Pak, belum diolah terlebih dahulu. Jadi bahan baku datang, kita cross check dulu Pak, kita cross check bagaimana apakah bahan baku ini layak atau tidak. Dan jika memang bahan baku ini layak, kita langsung ini Pak, kita langsung taruh terlebih dahulu. Habis itu kita siapkan atau dimarinasi Pak. Kalau seperti sayur kan dipotong-potong. Kalau daging ataupun ayam dan daging sapi itu kita langsung marinasi Pak biasanya Pak. Nah setelah dimarinasi itu nanti makanan-makanan itu ataupun yang sayur itu diolah Pak, diolah oleh chef, dan kebetulan chef kita sendiri udah ikut pelatihan, tinggal menunggu sertifikatnya Pak. Jadi untuk masaknya pun kita udah terjamin Pak dari segi masakannya. Nah setelah diolah, makanan pun matang dan kita taruh di meja persiapan, pemorsian, mohon maaf. Di meja pemorsian sendiri itu kita tidak langsung gini Pak, kita tidak langsung diporsiin gitu. Kita pertama-tama kita dinginkan terlebih dahulu Pak. Kenapa didinginkan? Karena memang takutnya terkontaminasi oleh itu apa gitu kan Pak. Karena memang kan makanan yang panas tuh nggak boleh langsung diporsiin gitu Pak. Jadi kita dinginkan dulu sambil diawasin oleh ahli gizi saya Pak, seperti itu. Pak Johan, kalau untuk di SPPG Luwi Nanggung sendiri Pak Johan, itu setiap harinya berapa porsi SPPG, terus penerima manfaatnya siapa aja dari sekolah mana aja? Sekolahnya sebutkan? Boleh. Untuk penerima manfaat sendiri, kami saat ini sudah 2.500 untuk anak-anak yang terdidik ya Pak ya. Untuk 500 porsi sendiri untuk ibu hamil sama balita Pak, dan ibu menyusui seperti itu. Dan untuk sekolah-sekolahnya sendiri kebanyakan kami mengambil di sekolah dasar sama TK ataupun PAUD Pak, seperti itu. Oh, sekolah TK dasar iya. Sama PAUD. Terus Mas Johan, ini kan terkait MBG yang paling program ini kan salah satunya memang fokus utamanya masalah gizi. Iya. Ini kalau di SPPG ini gimana caranya menjaga kualitas gizi dan keseimbangan gizi? Sebenarnya kalau dari SPPG sendiri kan punya ahli gizi gitu. Terus proses apa sih kerja dari mereka untuk memastikan kualitas gizi MBG-nya baik? Itu Pak, seperti yang saya bilang tadi, untuk sebelum kita pemesanan bahan baku ya sama ahli gizi itu dihitung terlebih dahulu Pak, seperti gramasi dari proteinnya, protein nabati, protein hewani, karbonya dan lain-lain itu dulu Pak, digramasiin dulu sama beliau. Nanti pun pas sudah diporsiin juga sama ahli gizi saya tuh ditakerin Pak, sesuai dengan gramasi yang sebelumnya dia buat seperti itu. Ya. Kalau ini menu-menunya sendiri mungkin ada kan dalam sepekan bikin MBG itu berapa? 5 kali ya? 5 hari? Iya, 5 hari, 6 hari. Kalau menunya sendiri variasinya seperti apa sih Mas? Variasinya? Iya, maksudnya hari ini apa yang cara nentuinnya gimana? Cara nentuinnya tuh kita terkadang memang kalau misalnya kita hari ini telur, jadi besoknya tuh jangan telur lagi Pak, karena memang kalau misalkan dalam seminggu tuh telur lagi, nanti yang ada anak-anak merasa bosan kan Pak. Jadi kita aturnya telur, daging,
telur, daging gitu Pak, seperti Oh, itu. telur, daging, yang penting berarti untuk protein itu Iya. sumbernya dari situ ya, telur sama daging gitu ya. Iya. Oke, kalau pernah datang nggak sih Pak kayak request dari murid atau mungkin dari guru pengen makan-makan yang Oh gitu? iya, Gimana? untuk request sendiri ya yang pasti ada ya Pak ya, karena memang anak-anak sendiri apalagi anak SD dan TK tuh pasti makannya tuh milih-milih ya Pak. Dan kebanyakan mereka request seperti mie ayam, burger ataupun ya makanan-makanan yang kekinian gitu Pak. Tapi kan karena memang kita nggak mau langsung ngasal ngasih gitu Pak dengan request itu, kita pikir-pikir dulu Pak. Yang menurut kita cocok dan baik untuk anak, kita request itu kita senggarakan gitu Pak. Kalau mau kerjasama dengan, tadi kan sempat disinggung bahan bakunya bisa diambil dari warga lokal. Iya. Gitu ya. Mungkin bisa diceritakan lebih detail Pak, gimana caranya gitu untuk apa namanya beli dari warga lokal itu sendiri. Dari warga lokal ya. Iya. Kita yang pastinya berkoordinasi dengan pihak RT setempat atau RW setempat Pak. Kayak misalnya kita bertanya sama beliau untuk wilayah mana nih di daerah sekitar yang jualan daging, yang jualan buah, terus yang jualan sayur dan lain-lainnya Pak, gitu Pak. Seperti itu. Jadi biar mereka juga terima manfaatnya. Gitu. Iya, biar kena imbasnya juga Pak dari itu Pak. Yang paling banyak kalau yang diambil dari warga sini apa yang ada? Paling banyak ya seperti sayur, daging ataupun ini Pak, kan kita juga setiap hari butuh gas ya, gas sama air mineral ya. Itu Pak, seperti itu. Berarti memang kebutuhannya besar ini. Iya, betulnya besar Pak. Terus kalau di sini kan selain ada apa namanya petugas dari BGN sendiri, kepala, divisi sama akuntan ya, 3 atau berapa? Iya, 3. Kan ada relawan. Jumlah relawannya sendiri berapa sih Pak? Terus mereka dari mana aja? Jumlahnya ya. Untuk jumlah relawannya sendiri itu ada 47 Pak total. Dan juga mereka tuh diambil dari warga sekitar Pak. Karena memang kan tujuan MBG sendiri itu mengambil relawan tuh dari warga sekitar ya. Jadi seperti itu Pak. Kalau apa tugas-tugas dari relawan itu skupnya apa saja sih? Secara terus ada yang cukup banyak. Bagian-bagiannya ya. Bagian mereka apa aja? Ya, jadi dari 47 relawan itu Pak, yang pertama ada asisten lapangan, yang dimana beliau itu membantu saya mengurusi dapur Pak. Kayak misalnya nanti di sini mereka berkoordinasi dengan pihak sekolah ataupun berkoordinasi dengan pihak relawan yang lain Pak. Itu untuk ada lagi di bagian divisi pengolahan Pak. Nah itu seperti yang saya bilang, divisi pengolahan itu seperti chef ataupun yang lainnya Pak, yang bagian memasak seperti itu. Dan juga ada divisi persiapan yang dimana sayur, ayam dan bahan baku yang lain itu dipersiapkan Pak sebelum diolah seperti itu. Dan juga ada divisi cuci ompreng. Nah, di divisi cuci ompreng sendiri itu divisi yang dimana nanti ketika ompreng sudah ditaruh di sini Pak, ataupun dikembalikan oleh pihak sekolah, nah di itu Pak, omprengnya itu sama divisi itu dicuci Pak, sampai benar-benar bersih. Oke, terima kasih Pak Jepang untuk penjelasannya. Jangan lupa subscribe ya.